Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari 3 pilihan tadi, kamu lebih suka yang mana? Karena Ini apa ini? Bulat ini. oh gitu. Iya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam otomotif. Hari ini senang sekali saya Helmi Kahaf menjumpai Sobat Moto di program yang tentu program kesayangan kita. Berbincang terkait otomotif atau bincang moto. Untuk bisa mengenalkan lebih dekat dan menambah wawasan kita terkait dunia otomotif, baik itu di Surabaya, baik itu di Jawa Timur, baik itu di Indonesia maupun mendunia. Nah, oleh karena itu, kita hari ini akan menyapa Sobat Moto lagi dengan satu hal yang menarik yang perlu kita kenal. Apa sih otomotif yang saat ini lagi ngetren? Bidang otomotif apa yang sekarang lagi banyak diperbincangkan, begitu ya. Tapi saya nggak sendiri, karena di studio Kahaf Brothers ada tamu kita yang nanti akan bisa kita kulik lebih dalam lagi. Apa sih yang kemudian kita bisa bagikan kepada Sobat Moto terkait perkembangan dunia otomotif saat ini atau di era saat ini. Nah, di studio Kahaf ini ada tamu kita yang akan nanti bisa berbagi banyak hal, tips, pengalaman terkait dunia otomotif. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Rafka. Ya, halo malam, selamat malam Kak Helmi. Halo, malam Rafka. Sehat kabarnya hari ini Rafka? Alhamdulillah, sehat Kak Helmi. Sehat ya. Nah, Rafka, kalau kita berbicara dunia otomotif, apakah Rafka ini termasuk orang yang menggandrungi, menggemari dunia otomotif? Ya, betul sekali Kak Helmi. Betul? Ya, Dari usia berapa sih menggemari dan menggandrunginya? dari TK Kak Helmi. Oh, dari TK? Iya, Alasannya kenapa? karena dulu tuh saya tuh tertarik dengan mainan Hot Wheels. Hot Wheels, dari awal mengenal otomotif dari Hot Wheels dulu. Iya, Terus suka kemudian dari film-film anime. film-film anime yang Iya. kaitannya dengan dunia otomotif. Iya, Terus boleh diceritain lagi nggak? Dari situ kemudian kenapa begitu akhirnya dari cinta banget sama dunia otomotif? ya dari situ awalnya itu kira, wah ini apa ini Ma? Ini terus mama bilang, ini mobil Kak. Ini Oh. yang mana ini biasanya dibuat kita untuk mengendarai saat kita sedang bekerja, kadang-kadang buat daily. Oke. Jadi dari awal pertamanya ngelihat mainan ini kok lucu, kok bagus, kok menarik gitu ya. Terus tanya ke mama, oh ini untuk berkendara. Iya. Bukan hanya sekedar ditumpangi atau dikendarai, tapi juga digunakan secara kegiatan sehari-hari atau daily activity. Ya. Ya, terus kemudian yang membuat Rafka juga kemudian tertarik itu apakah ada alasan lain? Apa karena dari Hot Wheels itu, terus dari film-film anime atau ada cerita-cerita lain? Sebenarnya itu ada satu cerita lagi. Apa yaitu itu Rafka? pernah dimarahi saat pernah coba mengembelokkan setir. Membelokkan setir itu masih kecil juga? Masih kecil juga. Oke. Sekitar kelas 1 Kak. Kelas 1 SD ya? Iya. Kenapa kamu kok tiba-tiba tertarik untuk bisa membelokkan setir Iya. gitu? Pada awalnya itu kan mobilnya lagi di starter. Oh. Ya, lagi di manasin mesinnya ya. Oke, terus? Nah, lalu setelah itu pas saya kecil nih, apa ini? Langsung ini saya coba puter ke kanan ya. Dan itu bilang, "Kak, jangan, Kak." Oke. Terus sampai orang tua saya panik, terus saya diturunin. Oh, nah kan kamu masih kecil gitu kan? Terus kemudian kamu sampai ada keinginan untuk menggerakkan setirnya itu karena kamu lihat film atau ada imajinasi tertentu gitu loh? Gimana, Rafa? Ya itu karena pada awalnya itu di pikiran saya, di pikiranku itu, wah ini apa ini, bulat ini. Oh gitu. Iya. Terus? Dan itu kan saya kan pernah tuh kayak coba muterin ini setir, tapi aduh gua kunci. Oh. Ya. Itu yang akhirnya kamu penasaran. Iya. Masih penasaran nggak sampai sekarang? Iya masih. Masih. Sudah boleh belum naik mobil atau nyetir sendiri? Sebenarnya belum boleh sih, tapi cuman di rumah tuh, Kak, tolong panasin nih mobil. Oke, Ya udah. berarti sudah boleh dong untuk manasin dan mengoperasikan, tapi belum untuk mengendarai ya? Iya. Oke, tapi ada keinginan nggak nanti mengendarai itu usia berapa udah bisa bawa mobil? Wah, pengen banget Kak. Lah ya, usia berapa? Ada keinginan kira-kira standar idealnya nanti, oh Rafka bisa ngendarai mobil itu usia sekian, berapa? Standarnya Nah, Rafka? kalau buat usia sih kurang tahu sih, tapi yang penting itu sudah bisa mengendarai motor atau sudah punya SIM C. Oh baik, SIM C itu motor dong, SIM A mobil. Ya. Ya, jadi minimal usia 17 tahun Ya. baru mendapatkan izin mengemudi. Nah, Rafka, kalau berbicara di lain hal terkait otomotif, pasti ada dong yang namanya kriteria mobil kesukaan gitu ya.
terus tentang spesifikasi atau spek-speknya begitu. Nah, kalau dari Rafka sendiri paling suka mobil apa? Sport atau mobil-mobil tipe-tipe yang seperti apa, Rafka? Sebenarnya aku tuh punya dua tipe sih, yaitu Hmm. sport car, mobil JDM, terus mobil diesel. Oh, itu 2 atau 3? 3 ya. 3 ya? Ya. Karena dari 3 pilihan tadi, kamu lebih suka yang mana? Karena 3-tiganya kan kalau dibeli semua ya bisa sih. Cuma kalau ada kesempatan untuk membeli satu saja, mana yang kamu akan pilih? Pilih diesel. Diesel, kenapa? Kenapa nggak sport car dulu nih, gitu? Karena ya tergantung keluarga sih. Karena ya kalau misalkan kita beli sport car, nanti barang-barang atau keluarga kita tuh taruh di mana. Oke, jadi lebih ke kapasitas ya? Iya. Oke, tapi kalau dari satu yang lebih mendasar begitu, diesel. Kenapa diesel begitu loh? Kenapa kamu harus memilih diesel di antara pilihan 2 yang lainnya tadi? Ya, karena diesel itu pertama itu torsinya itu besar, dan juga Terus? akselerasinya itu cukup cepat, lumayan cepat banget. Jadi itu yang menjadi landasan pilihan Iya. kamu. Tapi kalau kita kulik lagi dari 2 pilihan sebelumnya, di antara yang diesel itu kan ada sport car sama satu lagi apa tadi? JDM. JDM. Apa sih menurut Rafka JDM dan sport car itu yang lebih terpilih dari semua tipe-tipe mobil atau jenis-jenis mobil yang ada di dunia ini? Keunggulannya dari sport car dulu deh. Tadi kan sudah mulai diesel tuh karena udah pilihan pertama. Nah, pilihan selanjutnya itu kan salah satunya adalah sport car dan JDM. Kelebihannya dari sport car, apa yang membuat kamu lebih suka dengan sport car? Ya, yang pertama itu karena bentuknya yang terlihat lebih sporty ya. Ya, pasti. Ya, terus juga tentang performanya kedua ya. Mm-mm. Performanya, akselerasinya. Oke, Rafka, di antara beberapa pilihan, satu tadi memang sudah dipilihkan. Yang diesel itu adalah prioritas yang paling utama di antara pilihan-pilihan 2 lainnya, yaitu sport car sama JDM. Nah, sport car dulu. Menurut Rafka, kelebihan-kelebihan di sport car itu seperti apa, Rafka? Ada 2 kelebihannya, yaitu Apa? yang pertama yaitu tentang tampilan atau tampilannya ya. Tampilannya, jadi penampakannya ini bagus. Iya. Oke, terus selanjutnya Dan yang kedua yaitu performanya, kelincahannya di lapangan ya. Iya, kelincahannya. Oh, baik, itu sport yang membuat kamu tertarik. Kemudian kalau JDM, Kalau JDM itu tuh merupakan singkatan dari Hmm. Japan Domestic Market. Japan Domestic Market. Domestic Market, seperti apa itu? Ya kayak seperti mobil yang mana khusus buat Jepang saja. Mobil yang diproduksi di Jepang atau untuk orang Jepang? Yang khusus untuk orang Jepang, kayak contohnya K-Car. Oke. Ya. Dimana bentuknya itu kan dia kan kecil kan, kayak box gitu. Oke, terus ada lagi nggak yang bisa dikatakan keunggulan dari JDM ini? Yaitu spare part-nya yang melimpah, Kak. Spare part-nya memang kalau di Indonesia juga available, ada, tersedia. Ada, tapi Katanya tadi untuk orang Jepang aja. ya tapi Ah. kadang-kadang di Indonesia itu juga kena impor dari Jepang. Oh, gitu. Jadi artinya JDM, Japan Domestic Market, ini memang dari suku cadangnya ada di mana-mana begitu. Iya. Jadi available. Jadi kalau kemudian mau beli dengan suku cadang yang tersedia juga lebih tidak khawatir begitu ya, Rafka ya. Terus juga di Jepang kita bisa impor dari mobil Jepang ke Indonesia. Ya. Oke, jadi begitu. Nah, kalau kita berbicara terkait hal lain di bidang otomotif dengan Rafka, kalau tadi mobil begitu. Kalau motor sendiri, Rafka, kalau kamu kasih 2 pilihan, aku kasih 2 pilihan gitu ya. Apa motor yang paling kamu suka diproduksi baik dalam negeri maupun luar negeri? Sebenarnya saya itu tuh suka motor yang lawas. Ya. Motor lawas klasik gitu Iya, ya? klasik. Kenapa kamu memilih klasik? Karena ya yang pertama awet tentu saja. Oh gitu, terus? Ya, terus juga yang kedua itu bisa valuable nanti ke depannya. Valuable, Iya. oke. Lebih mahal nggak sih? Ya, bisa jadi tahun ke depan mahal. Oke, jadi kalau dijual pun semakin nilainya semakin bertambah ya? Iya. Oke, kalau kemudian dari brand, merek begitu, apa yang kemudian kamu pilih dari motornya? Honda. Honda. Dari Honda, tipenya apa? Kan banyak tuh CBR, terus apalagi Honda Beat. Nah, itu kan juga bisa. Nah, kalau kamu pilihannya yang mana? Yang paling kamu suka? Ada 2 sebenarnya.
Apa itu? Itu Honda Astrea sama Honda Tiger. Honda Astrea ini juga termasuk lama loh ya. Iya. Pada zaman-zaman 80-an, 70 80-an. Iya. Berarti emang benar-benar klasik ya. Iya. Astrea sama Tiger. Tiger itu motorsport memang. Iya. Kalau sekarang CBR ya. Kalau di era 2000-an itu CBR. Tiger itu kalau nggak salah berarti kita koreksi lagi nanti. Iya. Di tahun-tahun dulu saya pernah pakai juga di tahun 2000-an. Oh iya. 2000-an awal. 2000-an awal itu Tiger itu sudah primadona banget ya. Motor yang dianggap keren dan kece kalau kita punya gitu. Dan juga suaranya itu wah, garang gitu ya. Garang tapi tidak mengganggu warga. Oke, garang tapi nggak berisik gitu ya. Iya. Garang tapi nggak berisik. Nggak semua ya motor sport itu seperti itu dan harganya juga lebih terjangkau ya. Iya, benar. Baik. Terus kemudian dari motor klasik itu kamu kalau dikasih pilihan begitu ya, kamu akan pilih yang mana? Antara apa tadi? Astrea sama Tiger. Nah, kalau menurut saya sih lebih itu ke Tiger. Yaitu cocok buat daily ya. Lebih cocok buat ke daily, dan juga itu motor itu tuh kalau buat masalah akselerasi cukup lumayan kencang ya awalnya. Ya. Ya. Apalagi, Rafka? Dan itu motor cc juga cukup gede. Ya. Terus juga itu motor sampai sekarang masih good looking ya. Ya. Masih cakep banget. Iya, cakep banget. Apalagi apa tuh kakek saya punya Tiger yang 2000-an itu wah. Warna apa? Silver hitam? Enggak, warna kuning hitam. Oh, ada ya kuning hitam ya? Iya, ada. Kalau dulu aku punya itu di warna silver sama hitam. Ya itu warna favorit dan warna netral sih. Kalau menurut aku ya, gitu. Jadi kamu lebih suka ke Tiger ya? Maksudnya Tiger kalau dikasih pilihan. Iya. Tapi ada kekurangan, ada kelebihan. Nah kalau kekurangan sendiri, apa dari Tiger dan apa dari Astrea? Kalau Astrea sih saya kurang tahu ya. Tapi kalau Tiger itu tuh ada satu sih yang paling besar, yaitu harus ngafalin itu gearnya. Oh, grill. Iya, soalnya di harus Tiger, naik turun iya, gitu ya. Juga kayak nggak ada indikator seperti motor PP kan ada indikator 1, 2, 3, 4. Nah kalau di motor Tiger itu nggak ada, jadi harus ngafalin. Harus gitu, peka lebih tepatnya. Iya. Jadi nanti itu grill 1, grill 2, netral. Iya. Itu juga harus bisa peka gitu ya. Iya. Kalau nggak peka biasanya gereng gitu ya. Iya. Gereng judulnya kalau orang Jawa bilang. Gitu. Tapi ya ada satu lagi sih kalau aku tambahin, kalau motor sport seperti Tiger atau Tiger itu memang tidak bisa muat banyak ya. Jadi kita nggak bisa seperti Astrea, bisa bawa barang belanjaan gitu kan, bisa bawa penumpang di depan. Kalau Astrea kan bisa di depan tuh duduk anak kecil. Kalau Tiger kan cuma the one and only di belakang, betul ya? Iya. Motor Tiger itu memang cocoknya buat para lelaki. Ya sebenarnya nggak genderless ya, Cuma cuma memang lebih banyak yang menggunakan pria gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbincang dunia otomotif tidak pernah akan ada habisnya. Karena selalu ada yang namanya selera, akan selalu ada sesuai dengan kebutuhan, dan ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan selera kita itu sendiri, ya kan? Ya. Kalau bidang otomotif, kalau pilihan motor, pilihan mobil, Sobat Moto pilih yang mana? Apakah kebutuhan atau selera? Atau dua-duanya, itu lebih tepat sepertinya. Tapi apapun itu, semoga perbincangan kita di edisi kali ini, Bincang Moto bareng Rafka dan Helmi Kahab, bisa menambah wawasan kalian, menambah referensi dari Sobat Moto untuk bisa memilih dengan tepat, dengan bijak, berkendara, tidak hanya sekedar performanya saja, tampilannya saja, tapi juga kita harus mempertimbangkan terkait tentang, apalagi tuh, bahan bakar, kemudian terkait cc-nya, terkait tentang dinamis kelincahannya di medan gitu ya, atau di medan jalan gitu loh. Nah, demikian perbincangan kita di dunia otomotif bareng Rafka di Bincang Moto, berbincang seru terkait otomotif. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi Sobat Moto memilih kendaraan baik motor atau mobil sesuai kebutuhan maupun selera atau dua-duanya. Terima kasih Rafka, ada satu kata, dua kata yang mau disampaikan? Yaitu kalian itu kalau ingin memodifikasi sebuah mobil atau motor yang terkait dengan otomotif, itu kalian jangan motif berlebihan dan sesuaikan dengan budget kalian. Dan kalian jangan sampai menjadi
orang yang berlebihan dalam modifikasi. Ya, jangan sampai kayak misalkan mobil nih ya, kalau kita bicara dengan mobil itu bodi sampingnya itu dilebarin, terus spoiler yang segede gaban ya. Ya. Jadi artinya modifikasi boleh, tapi tetap dengan standar keamanan dan kenyamanan untuk kita berkendara. Jangan sampai kemudian memicu kecelakaan di jalanan atau di jalan raya. Begitu ya, Kakak ya. Jadi estetika penting, tapi etika berkendara juga nomor 1. Jangan lupa untuk bisa menyaksikan program Bincang Moto selalu dengan ada insight baru, dengan tamu-tamu yang selalu fresh untuk kita datangkan. Nah, dengan siapa nanti kita akan berbincang di episode selanjutnya. Untuk itu tetap pantengin terus Bincang Moto, berbincang terkait otomotif, seputar dunia otomotif baik di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia maupun dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam otomotif.